18.20 kita mau start monitoring yang nanti ini akan terhubung dengan ThingSpeak, jadi kita bisa mantau setiap menit untuk update-nya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kita membuat power meter sederhana yang nanti langsung diupload ke internet. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia, silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan yang sudah kami siapkan. Kami menggunakan dua bahan modul elektronik aja, yaitu ini ada ESP8266 Wemos Mini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ESP8266 yang bukan seperti ini juga bisa digunakan. Kebetulan di sini adanya Wemos Mini. Kemudian ini ada sensor arus sama sensor tegangan. Kami lupa berapa maksimal arus yang bisa melewati sensor ini, nanti bisa di googling di datasheetnya. Nama sensornya ini adalah HLW8012. Nah, cara mengaksesnya pun cukup mudah, cara menggunakan pun cukup mudah. Nah, di sini ada kami jelaskan sekalian, di sini ada pin-pin outputnya. Jadi ini ada 5 pin. Pin 1 ini ada VCC atau 5 volt, ada pin GND, terus kemudian ada pin sel, ada pin CF1 dan ada pin CF. Teman-teman bisa lihat gambarnya di datasheetnya. Nah, dari pin-pin ini nanti yang kita akan gabung langsung ke dalam ESP ini, bisa menggunakan kabel jumper female to female seperti ini, atau bisa dengan menggunakan board atau PCB lubang-lubang yang sudah di solder dalamnya. Jadi ini ada nampak 1 2 3 4 5 konektor, berarti konektor ini nanti yang dipakai di ALW 8012. Nah, di sini pin selnya kita sambungkan ke D8, terus pin CF1 nya ke D7, pin CF nya ke D6. Nah, jadi nanti kalau sudah dibuatkan shieldnya seperti ini, jadi enak, tinggal ditancapin aja. Tapi tanpa shield pun bisa. Kemarin nyoba-nyobanya sebelum pakai shield juga menggunakan kabel jumper female to female. Nah, tinggal ditancapin gini aja. Terus di sini juga sudah ada 4 buah konektor ini ya, konektor screw. Jadi konektor yang disambung dengan menggunakan kabel. Nah, ini ada apa yang namanya ini, NL atau input sama L output. Jadi yang ini input ini nanti nyoloknya ke listrik, kecolokan yang male. Kemudian output ini adalah colokan female listrik juga yang nanti bebannya disambungkan ke outputnya. Nanti kami jelaskan ketika sudah wiring di dalam boxnya, jadi biar lebih mudah dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke programmingnya. Jadi untuk programmingnya sama menggunakan Arduino, kemudian kita upload ke dalam ESP Wemos Mini ini. Untuk programmingnya sendiri ya, kami menggunakan dari library ThingSpeak. Jadi teman-teman bisa buka example-nya di ThingSpeak. Kemudian kami gabung dengan library-nya sensor arus dan sensor tegangan, yaitu HLW8012.H ini. Nah, tinggal dibaca aja pinnya, SL, CFI, CF ini disesuaikan dengan pin yang ditancapin ke Wemos-nya. Kemudian SSID password ini disesuaikan dengan WiFi yang dikonekin. Kemudian yang untuk ThingSpeak-nya ini juga butuh channelnya ThingSpeak sama APK-nya dari ThingSpeak itu sendiri. Itu ada semua di menu ThingSpeak. Kemudian untuk pembacaannya, jadi kami set tiap menit. Di sini ada milis ini ya, update time-nya ini 60.000, berarti sekitar 60 detik atau 1 menit. Nah, setiap 1 menit data yang didapat oleh sensor yaitu active power atau watt, terus voltage sama current ini yang diupload ke dalam field yang sudah dibuat di ThingSpeak. Jadi field 1, field 2, field 3. Nah, ini dimasukin dari voltage, current sama power.
Nah, jadi seperti itu untuk programmingnya. Nanti untuk link codingnya ini juga akan kami share di deskripsi di bawah, jadi teman-teman bisa melihat langsung coding dari aplikasi PowerMeter ini. Setelah disolder, kita rakit atau kita rangkai aja di dalam box. Ini ada box panel untuk listrik ya, jadi yang kotak ini, jadi biar lebih safe, karena ini nanti ada tegangan 220 dari listrik, jadi kalau nggak dikasih box nanti takutnya kepegang dan kesetrum. Nah, ini jadi langsung di wiring aja untuk input outputnya. Untuk input itu yaitu berupa colokan listrik ini untuk inputnya. Kemudian untuk output bebannya itu kami menggunakan colokan yang female ya istilahnya. Nah, kemudian untuk tegangan dari Wemos-nya ini kami menggunakan micro USB sesuai waktu program itu, kemudian nanti dicolokkan dengan menggunakan ini apa adaptor ya, adaptornya chargernya handphone, jadi karena butuhnya cuma 5 volt. Nah, oke, setelah dirakit semua di dalam boxnya ini, baru nanti kita akan coba di listrik langsung untuk menyalakan kipas angin. Oke, sekarang kita akan monitoring dari penggunaan beban dari ini ada kipas angin ya. Jadi kita akan monitoring berapa daya yang dibutuhkan oleh kipas angin ini untuk menyala selama berapa jam, 6 jam atau 12 jam. Jadi sekarang jam 18.20 kita mau start monitoring yang nanti ini akan terhubung dengan ThingSpeak, jadi kita bisa mantau setiap menit untuk update-nya. Oke. Ya, sekarang kita tutup. Nah, ini adalah data yang tersimpan. Jadi kami sudah menjalankan power meternya itu selama 21 jam yang lalu ya, grade-nya 21 jam yang lalu. Terus update datanya itu kami set per menit, jadi per menit itu update data. Nah, ini adalah hasil monitoringnya. Ini ada voltage, tegangannya kadang 206, tegangan rumah ini 207, 200 ya 206, 214 volt. Terus ini ya 214 volt. Terus ada dropping juga, ini berapa ini, 199 volt. Nah, ini pergerakan dari tegangannya. Kemudian yang untuk currentnya, arus yang dipakai untuk menjalankan kipas ya, karena kita nyobanya di kipas angin. Nah, ini ada 7 ampere, ini hampir rata 7 ampernya. Kemudian di bagian powernya atau wattnya, nah ini sekitar 5960, hampir ini ya, naik turun 1 watt. Nah, ini ada berapa ini, 56 ya, jadi sekitar di atas 55 lah sampai 60-an. Nah, cuman sayangnya kami kira waktu di ekspor recent data ini kami kira bisa kebaca semuanya. Ternyata setelah kami ekspor, kami buka, ini yang terrecord di CSV atau file Excelnya ini hanya sekitar 101 data. Jadi hasil rekodan di awal di 21 jam yang lalu itu enggak ada di sini. Nah, berarti mungkin kalau kita langganan yang premium itu mungkin bisa terrecord semua, karena ini kita pakai ThingSpeak yang gratisan.
setelah running berapa jam ya, sekarang menunjukkan pukul 10 lebih 10. Jadi kemarin kita start ini sekitar jam berapa sih? Kemarin malam kita start ini, terus ini sekarang menunjukkan waktu pukul 10.10. Nah, nanti kita lihat datanya yang sudah terupload di ThinkSpeak, apakah datanya benar-benar real kebaca atau enggak. Nah, oke teman-teman, ini adalah power monitoring sederhana dengan menggunakan Wemos, dan ini ada sensor untuk sensor tegangan sama sensor arusnya. Kemudian datanya itu diupload ke ThinkSpeak, meliputi data tegangan, data arus, sama data power atau watt. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dadah.